Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara sebangsa dan setanah air, dan dimanapun hikmatologi dapat dinikmati. Bersua kembali kita dalam Indarwanto Hikmatologi, mengajak diri kita masing-masing untuk berusaha optimal, berpikir, melembutkan, mencerdaskan hati nurani. Pada seluruh ayat semesta yang terbentang dan ayat-ayat yang tertulis, yang diyakini dari ilahi, dari Tuhan atas agama kita masing-masing. Hikmatologi selalu berangkat dari keyakinan kita masing-masing, bahkan seorang ateisme harus jujur untuk menyuarakan hati nuraninya atau hatinya lebih tepatnya, sehingga perilaku sosialnya dapat ditangkap oleh lingkungannya. Jangan sampai menjadi pecundang di muka bumi ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berusaha untuk belajar pada tamsil-tamsil yang sangat bersahaja namun luar biasa istimewanya. Antara lain Allah berfirman di dalam surah kedua Al-Baqarah ayat 26. Kami ambilkan secuil dari terjemahannya, sepenggal dari terjemahannya. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Ketika kita mencoba menelisik hadis dari Rasulullah Muhammad SAW, maka kita menjumpainya. Andai dunia ini diisi Allah senilai sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan seteguk pun air minum pada orang kafir. Hadis yang kami ambil secara sederhana dari Imam At-Tirmizi. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kenapa mesti nyamuk? Kita tahu nyamuk adalah binatang yang paling ringkih, namun yang paling dekat dengan manusia. Kenapa yang paling ringkih didekatkan dengan manusia? Bahkan ketika tidur sekalipun. Karena betapa kita akan tidak bisa tidur ketika yang didekatkan adalah singa yang ganas. Karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perumpamaan nyamuk itu sungguh berguna bagi orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Karena dari nyamuk kita bisa belajar tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seluruh nyamuk ditakdirkan untuk menggigit manusia, namun hanya nyamuk betina. Dan nyamuk betina pun jika saat membutuhkan, yakni pada saat nyamuk akan bertelur, karena butuh kehangatan di dalam tubuhnya. Karena itu jika tidak ada manusia, maka
nyamuk pun juga akan menggigit binatang di sekitarnya. Pemirsa, apa yang bisa kita ambil ayat-ayat Allah yang terbentang sehingga kita lebih arif? Saya mencoba membuat simpulan sederhana dalam syair Sabdana yang ke-4374. Semua ayat Tuhan jangan dibenci. Dari onta yang dihalalkan hingga keharaman babi. Dari ayat suci wahyu Tuhan hingga memaki-maki. Dari beragam tanda penghargaan hingga penebar dengki. Dari karya yang mengagumkan hingga ke pemalsuan dunia. Dari ulama dan cendekiawan hingga pecundang insan. Dari sopan santun terpuji hingga syahwat setan. Semua terbentang di dunia untuk dicintai insan. Pemirsa, kenapa onta dihalalkan dan babi diharamkan harus dicintai? Karena Allah Maha Cinta. Sehingga babi yang diharamkan pun tidak boleh serta-merta dibunuh tanpa alasan. Meski orang-orang beriman, umat Rasulullah Muhammad